Balik lagi di konten perjalanan saya teman-teman. Untuk konten kali ini saya mau ajak teman-teman untuk menelusuri jalur alternatif dari kota Bandung menuju ke Kabupaten Garut via jalur Cijapati yang biasanya dikenal sebagai jalur San Mori untuk anak-anak Bandung Timur. Dan perjalanan saya akan mulai melalui jalur Sapan atau yang dikenal Gede Bage, masuk ke Kecamatan Majalaya, menelusuri jalur Cijapati dan keluar di Kadungora, Kabupaten Garut. Jalur alternatif ini biasanya menjadi jalur alternatif favorit ketika momen arus mudik atau balik lebaran, teman-teman. Yang pastinya jalur ini tidak biasa-biasa saja dan ada banyak pemandangan yang menarik. Penasaran kan? Kita langsung gaskeun, teman-teman. Nah, kita sudah berada di persimpangan ke arah Stadion GBLA dan Masjid Al-Jabar. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke Stadion GBLA atau Masjid Al-Jabar, teman-teman ambil ke kiri. Dan kalau kita karena masih akan berlanjut ke arah Cijapati, jadi kita terus lurus menelusuri jalur Sapan. Dan di depan ini adalah Jembatan Layang. Kita berada tepat di atas jalan tol Purbalenyi ya, dan berada di bawah lintasan kereta cepat. Jadi tidak jauh dari sini adalah stasiun Tegaluar, teman-teman. Jalur Sapan ini terkenal sampai sekarang adalah jalur yang langganan banjir, tapi karena dulunya banyak pabrik ternama yang beroperasi di sini, jalur ini cukup ramai, teman-teman. Sekarang ya seperti ini. Saya nggak tahu nih apakah tertangkap oleh kamera atau tidak. Bandung pagi hari ini masih diselimuti oleh kabut ya. Dan apakah di jalur Cijapati hari ini ada teman-teman yang Satmori atau Saturday Morning Ride? Karena hari ini hari Sabtu, biasanya kalau di jalur Ciwidey itu banyak anak-anak yang Satmori ya. Saya nggak tahu tuh untuk jalur Cukul atau Lembang ya. Tapi kalau KFC Setiabudi, setahu saya sih ada juga, teman-teman. Nah, dari sini kita terus lurus mengikuti jalur utama sampai ke arah Majalaya ya, teman-teman. Alasan kenapa saya memilih jalur ini dibandingkan jalan nasional ya, padahal kalau saya ke arah Kadungora itu lebih cepat ketika menggunakan jalan nasional. Ya karena seperti ini teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di kabut pagi hari, di pesawahan, wah cakep banget. Saya senang banget sih momen-momen seperti ini ya. Jadi healing versi saya tuh seperti ini teman-teman, nggak perlu mahal. Ya cuma modal bensin aja sama tekad aja, teman-teman. Sebelah kiri ini adalah satu-satunya mall yang berada di sekitaran Majalaya, Ciparai, Rancaekek, dan Cicalengka ya. Jadi kalau nggak salah namanya The Matic Mall. Saya nggak pernah kesini nih teman-teman, tapi kalau pantauan saya sih kayaknya sepi. Ini mall yang cukup lama sudah berdiri. Ya kalau dibandingkan dengan mall-mall di kota Bandung, sebenarnya ini mall baru ya. Cuman ketika dia berdiri, tiba-tiba kita mengalami era pandemi, teman-teman. Ya jadi agak sulit untuk maju juga sih. Terus kan untuk masyarakat di sekitaran perkampungan atau pedesaan itu, walaupun banyak orang berpikir mereka merindukan adanya mall,
Tapi kita perlu analisa juga apakah betul atau tidak gitu kan. Kalau saya lihat dari 2020 Mall The Matic ini masih belum ada perkembangan yang signifikan, teman-teman. Nah, kita sudah masuk di jalan baru ya. Ini jalan Majalaya menuju Cicalengka. Nah, agak bingung tuh teman-teman. Pengatur jalannya ngasih jalan sama saya, tapi yang dari sebelah kiri maju-maju aja gitu kan. Ya, khususnya di Jawa Barat kayak gitu teman-teman. Tapi kalau di Jawa Tengah ya, itu betul-betul ikutin instruksi daripada pengatur jalan, walaupun ya cuman Pak Ogah. Makanya waktu saya perjalanan ke arah Jogja itu sempat saya agak ragu. Kenapa? Karena jalanan itu kosong, saya masih agak jauh, tapi yang ngatur jalan masih memberikan jalan. Saya ngerem ya karena saya pikir pasti yang dari sebelah kiri maju. Ternyata di Jawa Tengah itu benar-benar tertib dan disiplin, berbanding terbalik dengan warlock dari Jawa Barat ya. Oke teman-teman, dari sini kita lanjut aja. Sebenarnya kalau ini nggak berkabut, kita bisa lihat pemandangan gunung. Saya nggak tahu tuh gunung apa ya, pokoknya cakep banget sih. Ya, tapi karena pagi hari ini berkabut, ya kita sudah memasuki musim hujan. Ya, kita nikmati saja teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di persimpangan ke arah Cijapati. Patokannya adalah SPBU ya. Teman-teman bisa lihat ada petunjuk arah jalan juga. Di depan kita ambil ke arah kanan ke arah Cijapati. Jadi untuk jalur Cijapati ini adalah jalur alternatif ya. Biasanya digunakan ketika menjelang arus mudik dan arus balik. Karena jalan nasional sudah pasti macet. Ini adalah jalur alternatif yang favorit untuk ke arah khususnya Garut teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mulai masuk di jalur San Mori Cijapati. Seperti ini untuk penampakan jalurnya. Sebenarnya jalan ini tuh ya kalau penilaian saya nggak recommended untuk San Morian, karena teman-teman bisa lihat sendiri jalannya banyak yang rusak, terus cukup sempit, dan jalur ini tuh ramai. Warlock tuh banyak yang melintas di jalur ini teman-teman. Jadi ya riskan banget sih untuk speeding ya. Tapi anehnya jalur dan San Mori di Cijapati ini ramai banget teman-teman. Saya pernah sekali kesini kan, waktu di hari Minggu tahun lalu teman-teman. Wah, di sini ramai banget ya. Dan ternyata di sini tidak ada San Mori. Kalau saya lihat sepintas, aktivitas sekolah sekitaran Majalaya, Cicalengka ya, untuk hari Sabtu masih masuk teman-teman, masih beraktivitas. Untuk kota Bandung kan banyak yang libur tuh. Yang saya lihat sepintas di sini kebanyakan pesepeda. Ya. Untuk anak-anak yang San Mori saya belum temuin sih. Ya, jalurnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bayangkan aja. Sebenarnya setelah melewati rest area di San Mori Cijapati, kita akan nikmatin jalur yang wah cakep banget sih. Waktu itu saya kira ya cuma gini-gini aja, ternyata di balik sana ada view yang cakep banget. Cuman kalau saya pikir dengan suasana berkabut seperti ini, sepertinya kita nggak akan dapat tuh landscape-nya. Nah, seperti ini teman-teman jalurnya. Kebanyakan sih mulai startnya dari yang tadi ya, dari Tugu Sapi. Jadi ini adalah kampung sapi, banyak peternak sapi mungkin di sini teman-teman.
Tapi dari mulai saya nge-record barusan saya bilang ini adalah jalur San Mori, di situ sudah mulai banyak fotografer. Dan di jalur Cijapati ini ya, kalau lagi San Mori, fotografernya banyak banget teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangkan saja dengan jalan yang cukup sempit dan aktivitas warga yang melintas cukup padat, belokan-belokan yang cukup ekstrim ya tikungannya, dijadikan tempat untuk San Mori. Dan yang San Mori di sini banyak banget teman-teman. Jadi ya saya rasa untuk speeding nggak bisa ya. Nah, kita sudah mulai masuk nih di tempat-tempat nongkrong. Tapi di spot yang biasanya jadi spot race anak-anak San Mori Cijapati itu di depan sana. Nah setelah itu, wah cakep banget view-nya teman-teman. Ini jalannya banyak yang rusak ya. Dan sepanjang jalur ini kalau dari arah Cicalengka ya, kita akan terus naik teman-teman. Ya seperti inilah gambarannya. Nanti saya akan record lagi di depan sana ya. Karena yang menurut saya menarik itu di depan sana. Kalau di sini ya begini-begini aja. Cuman ya saya mau kasih gambaran sama teman-teman jalur lintasan San Mori Cijapati. Nah jalur yang cakep itu menurut saya dari sini nih. Mulai dari sini nanti ada rest area anak-anak San Mori Cijapati. Setelah itu view-nya wah, saya suka banget sih. Apalagi ketika kita mulai merapat ke jalan nasional ya, ke arah Kadungora. Wah, itu cakep banget teman-teman. Jadi PR-nya untuk teman-teman yang mau melintas di jalur alternatif ini lebih fokus aja sih, karena kalau saya bilang ini jalur keriting, jalur tikungan-tikungan yang tajam. Ya paling itu aja teman-teman. Dan ya jalannya rusak. Nah ini kalau nggak berkabut ya, ini pemandangannya cakep banget teman-teman. Landscape-nya cakep banget. Sayangnya ini lagi berkabut. Tuh. Ini kalau nggak berkabut, di depan kita ini tuh gunung, saya nggak tahu gunung apa. Ini besar banget. Cuman sayangnya kondisinya berkabut ya. Nah setelah jalur ini kita akan masuk lagi perkampungan. Ketika kita merapat ke arah Kadungora, nah kita akan melewati jalur-jalur hutan lagi. Walaupun nggak terlalu panjang, tapi ya cukup menarik sih. Kalau kita melintas di jalan nasional, jalan-jalan yang biasa dilintasin, ya nggak ada hal-hal yang menarik teman-teman. Sesekali teman-teman perlu gunakan jalur-jalur alternatif. Bukan untuk mempersingkat waktu ya, karena kalau mempersingkat waktu sebenarnya saya memutar. Tapi lebih ke ya teman-teman nikmatin aja gitu. Saya nggak tahu apakah setelah ini saya akan kalau biasanya saya tuh kalau di Kadungora ya tidak akan pernah melewatkan yang namanya makan kue balok, karena ada tempat langganan saya. Pasti saya akan makan kue balok ketika melintas di Kadungora. Nah ini kalau nggak berkabut, view-nya cakep banget teman-teman. Sayang banget ya. View-nya cakep banget teman-teman. Mantap ya. Sayangnya pagi hari ini kurang cerah. Sekarang jam 7.56.
Ini kalau cerah, wah cakep banget teman-teman. Kadungora 9 km lagi. Nah kalau teman-teman minimalnya ya, teman-teman perlu pelajari cara membaca patokan jalan. Teman-teman akan aman sih, kalaupun teman-teman mungkin nggak bisa baca Google Maps. Nah ini adalah spot rest area untuk San Mori Cijapati. Ini kalau hari Minggu biasanya di sini wah padat banget teman-teman. Oke, di sini turunan yang cukup curam. Kita perlu hati-hati karena kita pakai matic ya. Saya menyalip karena biasanya truk tuh kalau di turunan agak lambat teman-teman. Nah dari sini jalurnya cukup menantang dan menarik sih. Setelah kita menanjak, kita akan terus menurun. Oke, nanti saya akan record lagi ya kalau ada hal menarik. Ada satu, saya lupa, entah itu turunan atau tanjakan yang cukup curam di jalur ini teman-teman. Nah, jadi kita mulai masuk di jalur hutan ya. Walaupun ya nggak akan panjang sih. Tapi teman-teman perlu tahu juga, sebagai bahan pertimbangan kalau mungkin teman-teman mau melintas di jalur ini, kalau saya saranin sih jangan malam hari ya, karena saya nggak melihat penerangan jalan di sini. Kalau di jalur kelokan yang barusan tuh, walaupun berkelok-kelok tapi kan masih ada rumah warga tuh teman-teman. Setidaknya terbantu sama penerangan lampu rumah warga ya. Kalau jalur seperti ini ya teman-teman boleh pertimbangkan aja. Apalagi kalau teman-teman melintasnya waktu keadaan sedang hujan. Nah, Kadungora 7 km lagi. Walaupun sebenarnya jalur ini ya tetap sih kita akan menemukan kayak gini nih, perkampungan, masuk hutan lagi, kayak gitu teman-teman. Tapi tetap aja teman-teman perlu bahan pertimbangan juga sih kan. Saya nggak bisa record full, karena kalau record full juga makan durasi juga teman-teman. Ya mungkin saya akan record hal-hal yang penting aja sih, yang perlu diperhatikan, yang perlu saya bagikan aja sama teman-teman. Ya, seperti inilah jalurnya. Sebenarnya sepintas ya hampir mirip seperti jalur ke arah Gunung Gelap. Persis banget sih jalurnya, cuman untuk jalur ini ya jalannya sih PR banget ya. Menurut saya cukup rusak. Dan untuk jalur di Gunung Gelap sedikit lebih lebar untuk lintasannya. Nah seperti ini kita akan masuk lagi perkampungan, masuk lagi jalur hutan, kayak gitu teman-teman. Nah, ini cukup curam ya. Sip. Nah ini turunan yang panjang dan curam. Waktu saya pertama kali lewat jalur ini, saya cukup kaget sih. Walaupun dulu saya pernah melintas di jalur ini waktu zaman-zamannya suka main bola antar kampung. Bedanya ketika itu saya naik truk teman-teman, terus nggak fokus juga lihat jalan. Ya namanya rame-rame sama teman-teman gitu kan. Jadi saya nggak terlalu memperhatikan, ternyata jalurnya seperti ini. Di sini seger banget, asik banget teman-teman. Sebenarnya hari ini tuh rencana saya mau ajak teman-teman ke arah Kamojang, tapi saya nggak akan lanjut terus ke Samarang. Kamojang adalah jalur alternatif juga ya buat teman-teman dari kota Bandung ke arah Garut.
Tadi saya mau tes ketahanan di tanjakan yang cukup ekstrim untuk Rocky atau Honda Beat Smart Key Deluxe 2024, karena tanjakan itu curam banget ya teman-teman. Bahkan Vario 125 aja kerasa ngempos ketika melintas di jalur sana. Yang saya takutkan sebenarnya sih untuk jalur seperti itu bukan tanjakannya, tapi ketika turunan. Karena banyak banget kejadian turunan ngeblong ya. Untungnya waktu itu saya sudah posisikan nonaktif CBS di Vario 125. Kalau enggak, waduh, nangis teman-teman. Jadi waktu itu saya pernah sekali hanya melintas. Yang kedua kalinya saya dengan teman-teman ya, waktu itu pulang dari perjalanan touring Pangandaran teman-teman. Oke, dari sini nanti saya akan masuk ke arah Kadungora ya. Ini kita sudah masuk di desa Rancasalak, kecamatan Kadungora. Cuma kita akan masuk ke jalan nasionalnya maksudnya teman-teman. Jadi dari sini tuh kita tinggal lurus lagi ke arah jalan nasional. Nggak jauh sih. Jadi kita sudah sampai nih ke Kabupaten Garut teman-teman. Oke teman-teman, ternyata saya sebenarnya mau ketemuan sama seseorang ya, ada bisnis, dan ternyata beliau salah memberikan lokasi. Jadi awalnya saya kira Kampung Tegalame di Ciaro arah ke Garut, ternyata di SPBU Ciaro sekitaran Limbangan. Jadinya saya kira kalau saya nanti balik lagi ke Kue Balok itu memutar teman-teman. Dan ya mungkin saya akan tutup aja mungkin ya untuk konten kali ini, karena di depan sana kita sudah mulai masuk ke jalan nasional ya, dari arah Bandung menuju Kota Garut teman-teman. Oke, kurang lebih ya 1 menit sih kita sampai di pertigaan arah jalan nasional. Saya akan ambil ke kiri. Setelah itu saya akan ambil jalan potong ke arah Limbangan. Saya rasa cukup ya untuk konten kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin teman-teman kepo seperti apa jalur Sunmori Cijapati, atau teman-teman perlu jalur alternatif. Apalagi ya kurang lebih kita akan memasuki momen untuk arus mudik dan arus balik itu sekarang kan bulan November akhir ya. Artinya 4 bulan lagi kita akan masukin momen yang sangat fenomenal. Momen tahunan. Nah, mungkin teman-teman butuh jalur alternatif, teman-teman bisa gunakan jalur ini. Nah, di depan adalah pertigaan. Untuk arah ke Bandung kita ke kiri, ke arah Kota Garut kita ambil ke kanan, saya ambil ke kiri. Setelah itu akan belok ke kanan ke arah Limbangan, teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten kali ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya. Sampai berjumpa lagi di konten perjalanan berikutnya. Saya akan belok ke arah Limbangan di sini, teman-teman. Ini kayaknya view-nya cakep banget. Saya belum pernah lewat sini. Oke. Nanti kalau ada yang menarik saya akan sematkan ya setelah ini. View-nya bagus banget sih. Jalur ini kalau nggak berkabut keren banget teman-teman, landscape-nya ya. Tuh. Ini gunung, wah keren banget sih.